Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa membeli belimbing bulu. Sebagai pembuka saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marsha Arzeta Silviani dengan NIM 21021138773, merupakan mahasiswi Prodi S1 Akuntansi Universitas Riau. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi budaya Melayu dari awal hingga akhir perkuliahan selama semester 1 untuk memenuhi nilai UAS budaya Melayu. Berikut penyampaian ringkasan materinya. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu Kerajaan Melayu di Riau. Seperti yang kita ketahui, di Riau terdapat banyak kerajaan. Beberapa di antaranya adalah Kerajaan Kandis, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Gasip, dan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang pertama ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi yang terletak di Koto Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Kerajaan Kandis diperintah oleh Raja Dharmaswara. Peninggalan Kerajaan Kandis berupa padang candi dan tambang emas dari Raja Dharmaswara. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan Bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 yang terletak di Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Peninggalan Sriwijaya berupa Candi Muara Takus. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya diantaranya Dapunta Hyang Srijayanasa, Indrawarman Rudrawikrama, Sang Ramadanan Jaya, Dharanindra atau Rakai Panangkaran, Samaragrawira atau Rakai Warak, Dharmasetu, Samaratungga atau Rakai Garung. Yang ketiga ada Kerajaan Gasip. Kerajaan Gasip atau Siak Gasip diperkirakan berdiri pada abad ke-14 atau 15 Masehi yang terletak di Hulu Kuala Mandau. Kerajaan Gasip diperintah oleh Raja Bragai berdasarkan catatan Cina tahun 1433. Yang keempat ada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723 Masehi yang terletak di tepi Sungai Jantan. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik atau Sultan Johor, yaitu Sultan Mahmud Syah II dan istrinya Encikpong. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, tentang adat Melayu Riau. Yang pertama ada takrif adat masyarakat Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Yang kedua ada jenis-jenis adat. Yang pertama adat sebenar. Adat adalah adat yang asli dalam bentuk hukum-hukum alam, tidak dapat diubah oleh akal pikiran dan hawa nafsu manusia, dan tidak dapat diganggu-gugat, sehingga dikatakan tidak akan layu dianjak, tidak akan mati diinjak. Yang kedua ada adat yang diadatkan adalah hukum, norma, atau adat buah pikiran leluhur manusia yang piawai, yang kemudian berperan untuk mengatur lalu lintas pergaulan kehidupan manusia. Yang ketiga ada adat yang teradatkan adalah aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa. Yang keempat ada adat istiadat adalah tradisi dengan segala ragam karena pelaksanaan serta peralatannya. Selanjutnya materi yang ketiga, masyarakat hukum adat. Yang pertama pengertian hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati serta mempunyai sanksi. Yang kedua, fungsi hukum adat. Fungsinya untuk mengatur masyarakat adat agar mendapatkan hidup yang damai. Jika ada yang melanggar hukum adat, maka dikenakan sanksi adat, seperti halnya pemberian sanksi kepada pelanggar hukum kedaulatan di Indonesia. Sanksi adat bisa berupa memberikan persembahan, ritual, atau membayar denda adat, sehingga hukum adat merupakan sesuatu peraturan atau hukum yang diberikan mengikat. Yang ketiga ada perlakuan hukum adat. Hukum adat berlaku bagi orang-orang yang lahir sebagai bagian dari suatu adat tersebut, sehingga antara satu adat dengan adat yang lain mungkin akan memiliki peraturan atau sanksi yang berbeda. Ketika seseorang memasuki sebuah wilayah yang masih berpegang pada hukum adat, maka seseorang asing tersebut tetap harus mengikuti peraturan yang ada di hukum adat tersebut. Namun, jika seseorang tersebut sudah keluar dari wilayah tersebut, maka hukum adat tersebut sudah tidak berlaku. Yang keempat, ada cara hukum adat, antaranya religius magis, komunal, demokrasi, kontan, dan konkret. Yang kelima, ada sifat hukum adat.
Di antaranya tradisional, dinamis, terbuka, sederhana, musyawarah, atau mufakat. Yang keenam ada struktur masyarakat hukum adat. Dibagi dua menjadi berdasarkan genealogis atau keturunan, yaitu sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan matrilineal, dan sistem parental. Yang kedua ada berdasarkan teritorial atau wilayah. Yang pertama ada desa, yang kedua daerah, yang ketiga perserikatan atau beberapa kampung. Yang ketujuh, sistem pewarisan hukum adat. Sistem pewarisan hukum adat dibagi tiga, diantaranya sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayoret. Yang kedelapan ada masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat atau MHA adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Yang kesembilan ada hak masyarakat hukum adat. Hak masyarakat hukum adat diantaranya yang pertama mengelola, menjaga, mencegah, dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan serta merehabilitasi setelah mengambil manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua mendapatkan perlindungan atas kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang ketiga mendapatkan informasi pendidikan, pemberdayaan, dan pelatihan terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat menentukan dan atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan untuk kepentingan pembangunan terhadap wilayah pengelolaan sumber daya alam yang menjadi milik masyarakat hukum adat. Yang kelima, memperoleh pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan akibat pengelolaan oleh pihak lain. Yang ke-10 ada kewajiban masyarakat hukum adat. Kewajiban masyarakat hukum adat diantaranya yang pertama menjaga, mencegah, dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan. Yang kedua melestarikan dan mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki MHA dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam oleh MHA. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak lain terkait kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh MHA. Yang ke-11 yaitu perbedaan masyarakat hukum adat lokal dan tradisional. Yang pertama, masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, miliki peranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada masyarakat lokal. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Yang ketiga ada masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang menjaga, memelihara, dan mempertahankan adat istiadat, tradisi, dan lainnya yang diwarisi oleh generasi sebelumnya. Yang ke-12 ada masyarakat hukum adat Melayu Riau. Masyarakat hukum adat Riau adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di Provinsi Riau karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Yang ke-13 ada hukum adat masyarakat adat Melayu Riau. Salah satu sumber hukum pelaksanaan hukum adat Melayu Riau telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan ini memberikan hak kehidupan bagi masyarakat adat terhadap keberadaan dan tata kelola lingkungan hidupnya. Ke-14 ada sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Melayu Riau, yaitu Sultan, Kedatuan Sejawat, Hulu Balang atau Panglima, Kedatuan Kelompok, penghulu besar, penghulu kecil, datuk penghulu dan batin, dan ritual keagamaan. Yang ke-15, sistem penyelesaian masalah masyarakat hukum adat Melayu Riau. Apabila terjadi masalah yang berada di wilayah hukum adat, maka penyelesaiannya melalui pengadilan adat. Sistem peradilan ini dilakukan oleh mereka yang memiliki pemangku jabatan pemerintahan. Sebuah sidang adat biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu. Proses pengadilan tersebut juga bersifat terbuka, artinya masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran atas masalah yang ada. Yang ke-16 ada sanksi hukum adat masyarakat hukum adat Melayu Riau. Di antaranya ada hukum sosial, membayar dam, dan penghapusan identitas. Kita akan lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu tentang atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Yang pertama, atur cara kehidupan.
Tunjuk ajar Melayu merupakan segala jenis petuah, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fungsi tunjuk ajar Melayu diantaranya adalah yang pertama sebagai pegangan, sebagai azimat, sebagai pakaian, sebagai rumah, sebagai tulang, sebagai jagaan, sebagai amalan, dan sebagai timang-timangan bagi diri. Dua, sistem kepemimpinan Melayu. Kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Peran pemimpin di dalam adat Melayu diantaranya memberikan kata putus, meminta keadilan, dan memperbaiki. Pakaian batin pemimpin adalah sifat-sifat dan kesadaran asas yang ada atau diadakan dalam diri pemimpin, di antaranya kejujuran, aturan, akal budi, keteladanan, keelokan, kelapangan hati, kesederhanaan, menenggang, kesabaran, dan keuletan. Karakter pemimpin, sidik, amanah, fatonah, pemimpin cerdik. Kepemimpinan masyarakat adat merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu dalam kelompok masyarakat tertentu. Keberadaannya ada tanpa pejabat berkuasa yang menyatakan berlakunya, melainkan berdasarkan kehendak orang atau kelompok. Dalam hal ini sudah merupakan tradisi adat istiadat yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Materi kelima, tentang bahasa Melayu Riau. Dalam kesempatan kali ini akan kita bahas tentang kesantunan bahasa Melayu, fungsi bahasa, pemakaian bahasa, dan mengenal Arab Melayu. Yang pertama, kesantunan bahasa Melayu. Kesantunan dari kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik, baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Dapat juga orang yang sabar dan tenang atau sopan. Orang tersebut penuh rasa balas kasihan dan suka menolong. Kesantunan disebut juga dengan adab, yaitu sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa atau budi pekerti. Yang kedua ada fungsi bahasa. Kesantunan berbahasa itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengarus dari otak, dipertimbangkan dengan hati, diucapkan dengan lidah. Dari simpulan itulah dalam adat dan budaya Melayu, bahasa memiliki fungsi yang utuh sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan atau pernyataan, pikiran dan perasaan. Yang kedua sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Yang ketiga pemakaian bahasa. Dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua bahasa mendatar, digunakan antara sama, sebaya atau yang berkedudukan setara. Yang ketiga, bahasa menurun digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Yang keempat, mengenal Arab Melayu. Arab Melayu adalah aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sepanten dengan dakwah syiar agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Disebut Arab Melayu karena merupakan huruf-huruf Arab yang sengaja diubah untuk mewakili bunyi bahasa Melayu. Seni penulisan ini juga dikenal dengan sebutan Jawi, Jawu, Kawung, dan untuk tulisan Arab yang berbahasa Jawa disebut pegon. Materi selanjutnya yaitu materi yang ke-6, tentang kesenian Melayu. Yang pertama, kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan, dan kesenian Melayu ini menjadi bagian yang integral dan institusi adat. Filosofis kesenian Melayu Riau yaitu kesenian berhubungan erat dengan masyarakat. Merujuk Bronislaw Kasper Malinowski dan Melville Jens Herskovits memaparkan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada jenis kesenian Melayu Riau. Yang pertama ada seni musik. Seni musik adalah suatu karya yang bersifat bunyi, lagu atau komposisi sebagai ungkapan perasaan penciptanya dalam unsur-unsur irama, melodi, tempo, harmoni, serta bentuk susunannya dalam satu kesatuan. Unsur seni musik yaitu melodi, irama, tempo, harmoni, dan vokal. Alat musik Melayu contohnya ada dedukut, puput, tabu dan ketuk, berjanji, bergambus, canang, gendang bergung, gendang serama, genggong, bedah atau zikir, tetawa, kesenian ranggung, musik lesung, musik ketuk-ketuk, musik ketabong, musik puput atau serunai, nandung, dan orkes. Yang
Yang kedua ada seni rupa. Seni rupa Melayu Riau lebih condong pada flora, ada pula abstraksi fauna dan berbagai benda angkasa. Seni rupa Melayu Riau dibukukan dalam media seperti anyaman, ukiran, tenun, dan relief. Anyaman merupakan hasil dari kegiatan menganyam dalam menjadi bilah, tali atau helai dengan bersilang, timpa menimpa satu sama lain sehingga membentuk alat-alat kebutuhan yang diinginkan. Jenis anyaman misalnya anyaman pandan, anyaman bambu, dan anyaman rotan. Yang ketiga ada seni ukir. Seni ukir Melayu merupakan ungkapan dinamika kehidupan masyarakat dalam menerjemahkan dan menuangkannya dalam karya-karya seni. Kesenian ukiran adalah proses mengolah permukaan suatu objek yang berukuran dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sehingga didapat imaji tertentu. Mengukir sering dihubungkan pula dengan kegiatan memahat. Namun dua kegiatan ini berbeda, sebab memahat lebih bertujuan untuk menghasilkan benda tiga dimensi. Secara umum seni ukir Melayu termasuk di dalamnya Melayu Riau secara umum terbagi dalam 5 macam, yaitu haut relief atau relief tinggi, demi relief atau relief setengah tinggi, bas relief atau relief rendah, relief and crust atau relief tenggelam, dan ajour, ukiran kerawang. Yang keempat ada batik. Batik adalah gambar yang ditulis pada kain dengan menggunakan malam atau lilin sebagai media sekaligus menutup kain batik. Penyebutan batik juga merujuk kepada dua pengertian, yaitu yang pertama, teknik pewarnaan kain yang menggunakan malam atau lilin untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Teknik ini dikenal sebagai wax resist dyeing. Yang kedua, kain atau busana yang dibuat dengan teknik wax resist dyeing merangkap di dalamnya motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan. Jenis motif batik contohnya motif semut beriring, motif lebah bergantung, motif tali air, motif tampuk manggis, motif awan larat, motif bunga melur, motif itik pulang petang, motif bunga teratai, motif bunga cengkeh, dan motif bintang-bintang. Selanjutnya ada seni teater. Seni teater adalah seni pertunjukan yang dibawakan dengan gerak dan ekspresi pelakon. Teater juga dapat diartikan sebagai cerita yang disampaikan dengan irama bahasa tertentu, diperagakan dengan gerak atau tari dan diiringi dengan musik tradisional, baik musik tabuh, gesek maupun tiup. Contoh seni teater adalah wayang bangsawan, randai batu rijal dan panarap, ranggung, teater tutur, ronggeng, dan mendung. Selanjutnya ada seni tari. Seni tari Melayu adalah salah satu di antara budaya masyarakat yang ada di Nusantara. Berdasarkan sejarah, tari Melayu tidak merujuk pada satu tempat asal berkembangnya seni tari ini. Menurut jurnal Estetika Tari Zapin sebagai sumber penciptaan karya kaki-kaki oleh Indah Yuni Pangestu, lagu dan seni tari Melayu menjadi salah satu cerminan dari identitas etnik Melayu. Dalam khazanah, tari Melayu dikenal dengan 4 istilah yang berarti tari, yaitu istilah tandak, igal, diuk, dan tari. Istilah tandak menekankan pada langkah-langkah kaki, sedangkan igal berfokus pada gerakan-gerakan tubuh. Kemudian diuk menekankan pada gerakan merendahkan tubuh dan mengayunkan badan, dan disertai tangan yang membelai dan melayang. Istilah tari sendiri tandai dengan gerakan lengan, tangan, dan jari-jari yang lemah memulai. Contoh tari Melayu Riau, tari Persampan Riau, tari Makyong, tari Zapin Melayu, tari Zapin Matahari, tari Malemang, tari Tapulian, joget lambak, tari adat gamelan, dan tari Manggar. Materi selanjutnya adalah materi yang ketujuh tentang tradisi lisan dan tulisan. Yang pertama ada tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat seperti lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Contoh dari tradisi lisan diantaranya, yang pertama ada pantun. Pantun dapat ditakrifkan sebagai puisi yang terdiri atas 4 baris sebait yang sekurang-kurangnya bersajak ke akhir ABAB. Setiap baris pantun yang baik terdiri atas 4-5 kata bersuku kata 8-12, mengandung sebuah sketsa kecil yang membangun suatu kesatuan utuh dan bulat dari segi bentuk, musik, serta makna. Yang kedua ada gurindam. Gurindam yaitu bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris dengan bunyi akhir yang sama, jadi semacam syair 2 bait. Gurindam yang paling terkenal tentu saja Gurindam 12, karangan Raja Ali Haji, sastrawan Melayu terkemuka yang melegenda sepanjang zaman Raja Ali Haji. Contoh gurindam yaitu tadi Gurindam 12. Yang ketiga ada sloka. Sloka berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu sloka atau shriloka, yang berarti bentuk genre non-naratif yang terdiri dari 2 baris. Tiap-tiap barisnya mengandung kurang lebih 16 suku kata, tersusun dari 4 unit. Sloka sebenarnya dari segi rangkap berbentuk bebas dan tidak memiliki bentuk tertentu. Jumlah baris bisa berirama maupun tidak. Sloka berisi ejekan, sindiran, khayalan, jenaka, atau berisi perasaan seseorang. Sloka biasanya ditulis 2 atau 4 baris dan terkadang ditulis lebih dari 4 baris.
Yang keempat ada legenda. Legenda adalah genre naratif yang berasal dari bahasa Latin ligri yang memiliki kisah sebagai sesuatu yang dianggap benar-benar terjadi. Legenda adalah cerita rakyat yang ditokohi manusia yang ada kalanya memiliki sifat luar biasa dan dibantu oleh Yang Maha Kuasa atau sesuatu yang gaib. Menurut KBBI, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contoh dari legenda ada legenda si lancang dan terjadinya lipat kain. Pembahasan selanjutnya yang kedua tentang tradisi tulisan. Tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tulisan yang menjadi sasaran penulis dipandang sebagai hasil budaya yang berupa cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu kebutuhan dan mengungkapkan pesan. Contoh tradisi tulisan diantaranya bahasa Melayu kuno, sistem tulisan dan ejaan bahasa Melayu kuno. Yang satu, sebelum adanya pengaruh dari India, tulisan digunakan yaitu tulisan lontar, tulisan batak, dan tulisan rancang. Yang kedua, setelah adanya pengaruh dari India, ditemukan batu bersurat dengan tulisan Palava, tulisan Nagiri atau India, dan tulisan Kawi. Ya, selanjutnya ada kosakata. Kosakata bahasa Melayu kuno, yang pertama wujud vokal E pepet diganti dengan vokal A. Dua, vokal W berubah menjadi fonem B. Tiga, bunyi H hilang. Empat, beberapa konsonan dieja aspirasi seperti ke, te, dan ge. Contohnya ada pada prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tua. Yang kedua ada tulisan Jawi. Tulisan huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Arab Jawi adalah abjad Arab yang diubah untuk menuliskan bahasa Melayu. Dengan kata lain, aksara Jawi adalah aksara Arab yang dimelayukan. Yang ketiga ada huruf Arab Melayu. Pelembangan huruf Arab Melayu merujuk pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf, walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada rujukan utama, yaitu huruf Arab. Maka dengan demikian, huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis, yaitu huruf hijaiyah, huruf elah atau ilah, dan huruf Melayu. Yang keempat, ketetapan huruf kaf dan g. Penetapan kaidah Arab Melayu pada abad ke-19 Masehi oleh Raja Ali Haji dilakukan pada masa yang sama dengan penetapan tata tulis baca bahasa Arab periode akhir di Mesir. Bentuk huruf Arab yang kita kenal saat ini berpedoman pada ketetapan periode akhir tersebut. Beberapa ketetapan yang dicapai itu antara lain: A. Pembedaan bentuk rumah huruf fa dan qaf. B. Pembedaan huruf rumah ba, ta, tha dengan huruf nun. C. Penetapan bentuk rumah huruf kaf. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak 8. Yang pertama ada nilai azas ekonomi Melayu. Nilai azas adalah sifat-sifat pentingnya berguna bagi kemanusiaan dan dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat seseorang. Azas ekonomi Melayu Riau adalah sistem mata pencarian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam sekitarnya. Maka orang Melayu lebih leluasa mengelola alamnya untuk memenuhi nafkah mereka. Jati diri Melayu adalah gambaran, identitas, dan manifesta hidup dari orang-orang Melayu yang menjalankan dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Jati diri Melayu meliputi beberapa hal, diantaranya hidup rukun, damai, sejahtera, memiliki asas kebersamaan dan mufakat, terbuka dan berbaik sangka kepada sesama makhluk. Selanjutnya pembahasan yang kedua tentang sistem ekonomi tapak 8. Sistem ekonomi orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi orang Melayu. Tujuan sistem ekonomi orang Melayu adalah untuk meragamkan sumber pendapatan orang Melayu dan juga strategi untuk menghadapi kegagalan atau krisis akibat dari hanya satu pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Prasuk adalah pentahapan jenis pekerjaan orang Melayu dalam sehari. Orang Melayu dapat melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan produktif untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup. Sistem ekonomi orang Melayu tapak 8 merupakan sebuah sebutan khusus pada masyarakat Melayu, di mana untuk menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau dan juga berlaku di alam Melayu yang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat Melayu sebagai sumber pendapatan keluarga. Tapak 8 memiliki 8 jenis pekerjaan, yaitu beladang, peternak, menangkap ikan, beniru atau menetek enau, mengambil hasil hutan dan laut, berkebun, bertukang, dan berniaga. Tujuan tapak 8 dan persuk selain untuk keragaman sumber pendapatan juga sekaligus taktik menghadapi kegagalan atau krisis akibat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja, untuk antisipasi pada saat krisis dan jaminan keberlangsungan hidup keluarga dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya masuk ke materi yang terakhir, materi ke-9, tentang ekonomi Melayu di era global dan etos kerja masyarakat Melayu. Yang pertama, ekonomi masyarakat Melayu di era global. Ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau.
Ekonomi kreatif adalah salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas serta sumber daya manusia atau SDM sebagai sumber faktor produksi yang paling utama. Produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif adalah produk yang memiliki ciri khas, unik, serta berbeda dari yang lain. Produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif bisa juga berupa sebuah pengembangan dari produk yang sudah pernah ada sebelumnya. Ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau diantaranya yang pertama bidang wisata kuliner, contohnya ada es laksmana mengamuk, mie sagu, dan gulai ikan patin. Yang kedua pada bidang kriya, contohnya ada kerajinan rotan dan kain tenun songket. Yang ketiga pada bidang seni pertunjukan, contohnya ada tari persembahan tapak siri, pertunjukan kompang, dan tari zapin. Yang keempat ada bidang pariwisata, contohnya Istana Siak Sri Indrapura, Candi Muara Takus, dan Masjid Agung Anur. Yang kedua, etos kerja masyarakat Melayu Riau. Tantangan ekonomi global pada masyarakat Riau. Yang pertama, banyaknya pesaing dari luar. Yang kedua, minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Yang ketiga, infrastruktur belum optimal. Yang keempat, masuknya budaya asing. Yang kelima, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif. Tantangan ekonomi global pada masyarakat Riau. Dalam kehidupan orang Melayu, etos kerja mereka telah diwariskan oleh orang tuanya secara turun-menurun. Masyarakat Melayu dulunya memiliki etos kerja yang disebut semangat kerja yang tinggi. Semangat yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan dengan bangsa lain. Sedangkan etika kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu diakui oleh banyak ahli. Karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Dengan modal pedoman kerja Melayu tersebut, masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman. Mereka juga mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Dalam etos kerja Melayu, prinsip keadilan dan kebersamaan merupakan hal yang penting. Prinsip dan kebersamaan dan tolong-menolong juga merupakan dasar dalam etos kerja Melayu. Dalam etos kerja Melayu, prinsip keadilan dan kebersamaan merupakan hal penting. Prinsip dan kebersamaan dan tolong-menolong juga merupakan dasar dalam etos kerja Melayu. Adapun konsep etika kerja dalam budaya Melayu dapat dilihat dari peribahasa berikut ini. Yang pertama, biar lambat asal selamat. Yang kedua, tidak lari gunung dikejar. Yang ketiga, awal dibuat, akhir diingat. Yang keempat, alang-alang berdawat, biarlah hitam, jangan asal-asalan dalam bekerja. Yang kelima, kerja beragak-ragak tidak menjadi, kerja berangsur-angsur tidak bertahan. Yang keenam, sifat padi, semakin berisi semakin merunduk. Yang ketujuh, baru berlatih hendak berjalan, langsung bersembam. Yang kedelapan, selera bagai taji, tulang bagai kaji, menanti nasi tersaji di mulut. Yang kesembilan, pekerjaan yang dikerjakan secara tergesa-gesa selalu menimbulkan kesulitan dan tidak lengkap atau tidak terurus. Yang ke-10, hemat dan cermat merupakan amalan terpuji bagi orang Melayu. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengakhiri dengan pantun kembali. Luas lautan berisi buih, diarungi paman dengan sampan. Cukup sekian dan terima kasih. Segala kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.